Sahabat CCTV Sip dimanapun berada yang saya cintai dan saya banggakan, apa kabar semuanya? Semoga semuanya diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari malapetaka dan dicerdaskan hati dan pikirannya. Anjloknya nilai saham di beberapa market di Amerika membuat sejumlah para investor semakin dakdikduk dan cemas. Bahkan dari beberapa bank di Amerika termasuk First Republic Bank juga mengalami kebangkrutan, sehingga para investor banyak mengalami kerugian dan kehilangan dana yang disimpan di bank-bank tersebut. Tiba saatnya proyek-proyek mata uang kripto yang terdesentralisasi kini berlomba memberikan yang terbaik untuk teknologi mata uang di masa mendatang. Masing-masing dari proyek cryptocurrency tersebut menawarkan fitur dan peningkatan unik dari platform-platform yang ada. Salah satu proyek tersebut adalah Pi Network, proyek yang diketuai oleh Dr. Nicholas, vokalis ahli blockchain dari Stanford University, merupakan satu-satunya proyek yang memiliki masa depan yang cerah. Proyek mata uang Pi Network adalah proyek digital terdesentralisasi yang bertujuan menyediakan aksesibilitas dan inklusivitas yang luas pada individu di seluruh dunia. Sahabat CCTV yang saya cintai dan saya banggakan, keputusan Pi Network untuk mengadopsi Stellar Consensus Protocol atau SCP sebagai teknologi dasar yang merupakan langkah strategis dengan beberapa alasan yang kuat. Berikut kita akan simak 10 alasan kenapa Pi Network memilih teknologi blockchain Stellar. Yang pertama adalah skalabilitas. Skalabilitas adalah faktor penting untuk setiap proyek blockchain, dan jaringan Pi Network mengenali kemampuan SCP atau Stellar Consensus Protocol untuk menangani volume transaksi yang besar secara efisien. Protokol konsensus Stellar menggunakan mekanisme konsensus unik yang memungkinkan penyelesaian transaksi yang cepat dan aman. Bahkan saat jaringan berkembang, menjadikannya pilihan ideal untuk rencana pertumbuhan jaringan Pi di masa mendatang. Yang kedua adalah kecepatan. Protokol konsensus Stellar dirancang untuk memproses transaksi dengan cepat, dan waktu konfirmasi rata-rata hanya beberapa detik, sehingga kecepatan transaksi yang sangat cepat ini memastikan bahwa pengguna jaringan Pi atau pioneer tersebut dapat menikmati transfer nilai yang hampir seketika, meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan dan menjadikannya cocok untuk transaksi sehari-hari. Nah, sahabat CCTV, para pioneer di seluruh Indonesia, kenapa Nicholas memilih SCP? Tentunya itu alasan yang kedua, kecepatan. Karena sehari-hari kita akan menggunakan nantinya di masa depan koin Pi Network ini untuk berbelanja, bahkan untuk mentransfer apa saja yang diperlukan anak cucu kita seandainya nanti sekolah di luar negeri, atau apapun juga yang dilakukan terhadap jaringan Pi Network ini. Bahkan nanti perbankan di seluruh dunia juga bisa terkoneksi atau terhubung dengan jaringan blockchain Pi Network. Yang ketiga adalah biaya transaksi rendah. Jaringan Pi bertujuan memungkinkan transaksi yang mulus dan hemat biaya bagi penggunanya, terlepas dari lokasi geografis mereka. Dengan memanfaatkan protokol konsensus Stellar, jaringan Pi dapat memanfaatkan biaya transaksi protokol yang rendah, memastikan bahwa pengguna dapat mengirim dan menerima dana tanpa mengeluarkan biaya yang terlalu tinggi. Nah, untuk poin yang ketiga ini, biaya transaksi sangat rendah. Tentunya saat ini kalau dihitung dari nilai konsensus global atau GCV Pi Coin dengan 314.159 US dollar, tentunya dengan biaya 0,001 ini masih tergolong mahal. Entah bagaimana kemungkinan kedepannya, apakah Nicholas Kokolis kalau core team akan mengurangi biaya transaksi tersebut. Yang jelas saat ini Picoin masih bisa ditambang dengan gratis, dan masih ada kesempatan bagi para pionir untuk mengajak saudara, sahabat, dan teman-teman untuk menambang Pi Network ini. Yang keempat adalah efisiensi energi.
Memang kekhawatiran tentang dampak lingkungan dari teknologi blockchain telah mendapat perhatian yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Seperti halnya penambangan Bitcoin yang banyak diprotes dari beberapa negara termasuk China yang memang tidak begitu menyukai adanya penambangan Pi Network ini karena energi listrik yang terkuras sangat benar-benar mengganggu lingkungan. Kemudian Stellar Consensus Protocol dikenal dengan desain hemat energinya, mengkonsumsi daya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan algoritma konsensus Proof of Work atau POW tradisional. Dengan mengadopsi SGP, Pi Network menunjukkan komitmennya terhadap keberlanjutan dan meminimalkan jejak karbonnya. Yang kelima adalah desentralisasi. Jaringan Pi menekankan pentingnya desentralisasi, memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan jaringan. Protokol konsensus Stellar sejalan dengan visi Pi Network tersebut, menawarkan algoritma konsensus terdesentralisasi yang tidak bergantung pada satu otoritas pusat. Nah, sahabatku, kalau perbankan itu masih menggunakan satu otoritas pusat, pemerintah masih bisa menguasai, atau kalau menggunakan CBDC atau Central Bank Digital Currency juga masih berpusat pada satu otoritas pusat. Tetapi untuk desentralisasi seperti jaringan Pi ini memilih Stellar Consensus Protocol karena memang model kesepakatan Byzantium Federasi Protokol memastikan kontrol terdistribusi, menjadikannya cocok untuk pendekatan demokratis jaringan Pi. Yang keenam adalah kompatibilitas. Interoperabilitas dalam jaringan blockchain lainnya sangatlah penting untuk pertumbuhan dan adopsi mata uang kripto apapun. Kompatibilitas Stellar Consensus Protocol dengan berbagai platform blockchain memudahkan jaringan Pi untuk berintegrasi dengan jaringan lain, memfasilitasi transaksi lintas rantai dan mendorong ekosistem lebih luas bagi penggunanya. Dalam artian ini adalah kompatibilitas ini memang para pionir nantinya setelah open mainnet. Jadi Pi Network ini bisa terbuka dengan blockchain lainnya. Misalkan seperti Pi Network akan berdagang dengan Bitcoin atau ditukar dengan Bitcoin. Itu bisa sahabatku, atau dengan USDT, atau misalnya ada Pi Bank sendiri di aplikasi jaringan Pi Network, itu juga bisa kita tukar dengan mata uang fiat. Inilah kelebihan dari Nicholas Kokkalis memilih Stellar Consensus Protocol atau SGP. Yang ketujuh adalah keamanan. Protokol konsensus Stellar memprioritaskan keamanan dan ketahanan terhadap potensi serangan jahat atau cybercrime melalui pemilihan quorum slice yang unik dan federated Byzantine Agreement. SGP memberikan perlindungan yang kuat terhadap aktor jahat dan memastikan integrasi jaringan. Keputusan Pi Network atau Pi Core Team untuk mengadopsi SGP menunjukkan komitmennya untuk memelihara platform yang aman dan terpercaya bagi para pionir atau pengguna koin Pi di masa mendatang. Yang kedelapan adalah fleksibilitas konsensus. Proyek yang berbeda memiliki persyaratan unik dalam hal mekanisme konsensus. Protokol konsensus Stellar menawarkan kerangka kerja fleksibel yang memungkinkan penyesuaian aturan konsensus berdasarkan kebutuhan khusus. Fleksibilitas ini memungkinkan jaringan Pi untuk menyesuaikan protokol konsensus agar sesuai dengan kebutuhannya yang berbeda dan beradaptasi dengan kemajuan masa depan dalam industri blockchain. Jadi sangat luar biasa, Nicholas ini tidak asal sembarang menggunakan teknologi blockchain. SGP sudah dipilih dan memang Pi Network akan berpeluang memimpin cryptocurrency di masa mendatang. Yang kesembilan adalah tata kelola masyarakat. Sahabat CCTV dimanapun berada yang saya cintai dan saya banggakan, tata kelola komunitas adalah aspek vital dari setiap jaringan terdesentralisasi. Halnya seperti juga Bitcoin, Ethereum, dan lainnya. Dan jaringan Pi sangat mementingkan keterlibatan penggunanya dalam proses pengambilan keputusan. Nah, ini perbedaannya dengan Bitcoin dan yang lainnya. Protokol konsensus Stellar mendukung tata kelola berbasis komunitas, memungkinkan pengguna jaringan Pi untuk berpartisipasi dalam keputusan terkait konsensus dan berkontribusi pada pengembangan proyek di masa mendatang.
Inilah kelebihannya tata kelola masyarakat dari berbagai negara belahan di dunia. Para pionir ya di puluhan juta, bahkan nanti bisa mencapai 100 juta lebih para penambang Bitcoin ini kalau memang belum open mainnet. Karena nanti setelah jaringan dibuka, kita akan kesulitan untuk menambang koin by network. Jadi Nicholas Price ini tidak asal comot teknologi blockchain, karena para pionir inilah yang berpartisipasi dalam keputusan terkait konsensus tersebut. Yang ke-10 adalah rekam jejak terbentuk. Protokol konsensus Stellar telah menunjukkan kehandalan dan efisiennya selama bertahun-tahun. Itu telah berhasil diterapkan di berbagai proyek, termasuk blockchain Stellar yang telah mendapatkan adopsi dan pengakuan luas di ruang cryptocurrency. Kira-kira bagaimana menurut pendapat sahabatku? Apakah Pi Network layak menjadi pemimpin mata uang kripto di masa mendatang? Tulis jawaban sahabatku di kolom komentar.